Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan. Saya yakin dalam kasih pertolongan Tuhan kita sehat, kita kuat, kita ada hari ini bersamanya. Untuk pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama membicarakan tentang doa ya, tentang doa. Nah, kita akan membaca dari 2 Korintus pasal 12 ayat 8-9. Ya, 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru atau berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau berseru itu berdoa sungguh-sungguh ya. Kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah saudara, kalau biasanya ya, kalau di Alkitab kan mengajarkan, ya, di Injil ya, kalau kita ketok pintu dibuka, yang mencari mendapatkan dan sebagainya. Artinya kita berdoa sungguh-sungguh apa yang kita butuhkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, itu yang kita mau. Dan kita anggap bahwa Tuhan mendengarkan saya, Tuhan jawab doa saya, Tuhan mengasihi saya dan sebagainya. Nggak salah saudara. Tapi hari ini melalui tulisan Paulus, laporan Paulus tentang dirinya dalam hal berdoa, ya dikatakan berseru, ya, berdoa sungguh-sungguh, saya mendapatkan sebuah pelajaran yang lebih indah tentang doa itu sendiri. Nah saudara, doa kita naikkan, ya kita berdoa ya sesuai kehendak Tuhan, bukan asal berdoa. Nah, kita berharap sesuai kehendak Tuhan ini saya dapatkan apa yang saya mau doain. Ternyata bagi Paulus tidak seperti itu. Ya, lebih dari itu. Nah, kita perhatikan bahwa dalam doa sebetulnya Paulus sudah tahu ada sesuatu yang memang Tuhan izinkan ya. Di mana di ayat 7 dikatakan supaya Paulus tidak meninggikan diri atau sombong, karena Paulus mendapatkan pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka Tuhan ya memberikan sesuatu duri di dalam dagingnya atau sesuatu yang mengganggu dalam hidupnya ya. Saudara tahu dah kalau duri dalam daging itu sangat mengganggu. Nah, yaitu utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ini Paulus tahu ini. Tahu bahwa ini Tuhan hadirkan supaya menjaga dia tapi tetap Paulus sudah tahan, sakit, luar susah. Dia sungguh-sungguh 3 kali berdoa, berseru sungguh-sungguh. Tapi tidak. Tuhan tidak mengangkatnya. Dia bilang, aku berseru supaya Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Memang Tuhan tidak angkat itu, tapi ada yang luar biasa. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Oh saudara, sebetulnya kita sudah bisa pelajari dari Alkitab ya. Ada Musa, Abraham atau nabi-nabi yang lain, apalagi Tuhan Yesus. Nah, disinilah Paulus memberikan sebuah arti dari doa yang bagi saya lebih indah daripada sekedar kalau kita berdoa kita dapatkan apa yang kita doakan. Dikatakan, tetapi jawab Tuhan berkata kepadaku. Oh saudara, ini luar biasa saudara. Kenapa saya bilang luar biasa? Betapa indahnya ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita mendengarkan Tuhan katakan kepada kita, kenapa ini terjadi, kenapa ini ada, kenapa dalam hidup ini ada kesulitan, kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Supaya kita tidak menjadi bingung,
susah seperti sekarang pandemi. Kita berdoa, enggak tahu gimana ini, bingung. Ya, tapi Dr. Stephen Tong mengatakan bahwa kita tidak mungkin menengking virus ini kalau Tuhan yang menghadirkannya. Yang perlu kita adalah dengarkan suara Tuhan. Apa maksud Tuhan? Nah, Paulus katakan, Tuhan menjawabnya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow, saudara. Apa bisa enggak kalau semua masalah, semua hal yang kita alami menjadi kesulitan kita itu menjadi suatu sarana atau suatu kesempatan Tuhan menyatakan kuasanya yang sempurna. Ini luar biasa, saudara. Bahwa Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, hambanya yang dikasihinya, hambanya yang setia. Di mana hambanya ini berdoa sungguh-sungguh berseru, tolong Tuhan, ini sakit, ini susah. Tuhan bilang enggak. Aku justru ingin mengatakan, aku punya anugerah cukup. Nah, saudara, yang indah adalah ketika sesuatu terjadi, kalau kita berdoa, jangan berhenti sampai kepada, pokoknya Tuhan kalau sudah angkat aku senang, kalau Tuhan sudah dengarkan doa saya, menyediakan apa yang saya minta, itu cukup. Enggak, saudara. Ketika Tuhan menjawab, ada suara Tuhan mengatakan, sebenarnya Tuhan ingin kita tahu di tengah semua persoalan atau masalah atau hal yang kita mau doakan, Tuhan sedang memberitahukan kepada kita bahwa di tengah hidup ini ada Tuhan yang terus memberi karunia ya untuk kita menghadapi semua itu, yang pertama. Kedua, bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu yang sulit, ya baik itu penyakit, baik itu hal-hal yang kita tidak suka, bahkan juga mungkin pekerjaan kita atau harta kita diambil dan sebagainya, yang pokoknya nggak enak. Iyalah, saudara, kalau yang enak mah nggak perlu kita ngomongin, tapi yang nggak enak, mari kita doakan. Doa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, tapi jangan berhenti hanya mengatakan, aku mau tunggu Tuhan siapkan, atau Tuhan tolong angkat ini. Dengarkan suara Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin masalah yang lain atau di waktu yang lain kepada pribadi yang lain, bicaranya mungkin beda, bisa beda dengan apa yang Tuhan katakan kepada Paulus. Tapi kalau kau dengarkan suara Tuhan, engkau akan tahu bahwa Dia begitu dekat, begitu peduli, bahwa kalau Yesus bilang kalau kita berdoa, sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati kita yang mau kita doakan. Bahkan Dia sudah siapkan jawabannya. Amin. Nah, saudara, yang indah adalah ketika mendengar suara Tuhan, Paulus pun berubah. Ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tapi hati-hati ya, saudara ya, jangan cari-cari masalah. Jadi kalau udah ada masalah, ada kesulitan, kita katakan seperti Paulus mengalami, kalau dia punya kesulitan, dia berdoa, maka anugerah Tuhan cukup dan sebagainya. Bahkan ya, aku lebih suka menderita deh supaya ini jangan, saudara. Jangan, saudara. Kalau itu memang kehendak Tuhan, kalau Tuhan itu hadirkan, Tuhan istilahnya tidak mengangkatnya. Mungkin kita mau seperti Paulus. Aku mau bermegah atas kelemahanku supaya aku menikmati naungan Kristus. Wow, saudara. Naungan Kristus bisa diterjemahkan menjadi pelukan Kristus, ya, gendongan Kristus, satu hiburannya dari Kristus buat kita. Jadi Paulus mungkin ya ketika dia dapatkan jawaban Tuhan, dia merasakan sebuah pelukan dari Tuhan, kasih karuniaku cukup bagimu dan sebagainya. Dia merasakan ya udah enggak apa-apa deh. Biar itu sakit tetap sakit, sulit tetap sulit. Tapi justru dalam itu aku diingatkan, datang kepada Tuhan, dapatkan yang terbaik yang Tuhan mau berikan buat kita. Yaitu naungan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan buat kita. Amin. Tuhan memberkati.